Kalau Nur Afifah Balkis memecah rekor koruptor termudah dari Partai Demokrat, maka M. Taufik memecah rekor koruptor 2 bersaudara yang masuk penjara. Pasalnya, adik kandungnya M. Sanusi sudah masuk bui duluan, yakni pada tahun 2016 silam lantaran menerima suap terkait proyek reklamasi di Jakarta. Ia awalnya divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim, namun JPU mengajukan banding dan banding itu diterima, hingga vonis mantan anggota DPRD DKI Jakarta itu diperberat menjadi 10 tahun penjara. Tidak kebayang nantinya kalau Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi nantinya ditahan di ruangan yang sama. Dan ini mengingatkan kembali pada kata kunci Ahok dulu, bahwa orang yang menzoliminya satu persatu akan dipermalukan. Rumah DP 0 biasanya dibilang program yang unik. Pasalnya progresnya tidak jelas sampai Anies selesai jadi gubernur, tapi kasus korupsinya yang justru mencuat. Kira-kira mirip dengan proyek Wisma Atlet Hambalang. Bukannya hasil bangunannya yang bisa dinikmati, tapi kasus korupsinya yang malah nyaring terdengar. Terkait kasus korupsi rumah DP 0 itu, beberapa pelakunya sudah diciduk KPK, seperti Yori Cornelis dari Direktur Umum Perumda Pembangunan Saranajaya, Anja Runtuwene, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, dan Tommy Adrian, Direktur PT Adonara Propertindo. Selain itu, KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, di pengadilan ada hal menarik yang terjadi, yakni nama mantan Wakil Ketua DPRD DKI yang juga loyalis Anies Baswedan, yaitu M. Taufik. M. Taufik disebut terlibat dalam proses pembayaran izin di Munjul tahap 2 yang dilakukan oleh Perumda Pembangunan Saranajaya kepada PT Adonara Propertindo. Dalam BAP 75, saya, Yori Cornelis Pinontan, pernah diingatkan oleh Yadi Robi, manajer senior Perumda Pembangunan Saranajaya, bahwa Yadi pernah ditelepon oleh M. Taufik, di mana meminta kepada Yori agar membantu Tommy Ardian dalam proses pembayaran tahap 2 terkait pengadaan tanah di Munjul, sebut jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agak aneh memang pemirsa, anggota DPRD tapi kerjanya membantu perusahaan swasta ngurusin jual beli lahan kepada Perumda Pembangunan Saranajaya untuk dijadikan lahan rumah DP 0%. Fungsi DPRD itu cuma ada 3, yakni legislasi, pembuat perda, anggaran, dan pengawasan atau pengontrol pelaksanaan kebijakan Pemda. Mengapa M. Taufik kerjanya justru memastikan agar penjualan tanah kepada BUMD DKI berjalan lancar? Wajar bila kemudian ia didenda oleh KPK, karena apa yang dilakukannya itu jauh melenceng dari yang seharusnya. Jadi ini tanda pertama, doi bakal jadi tersangka. Namanya disebut dalam perkara kasus korupsi proyek rumah DP 0%. Tanda kedua, Taufik dipecat oleh Mahkamah Kehormatan Partai atau MKP Gerindra. Pemecatan itu bukan hanya karena Taufik mendukung Anies di Pilpres 2024 Ferguson, tapi juga karena ada faktor lain. Menurut Wakil Ketua MKP Gerindra Wahidi Wiyanto, M. Taufik diduga terlibat dalam beberapa kasus korupsi di Pemprov DKI yang kini lagi diproses oleh KPK. Atau dengan kata lain, Gerindra sudah dapat bocoran informasi kalau mantan Ketua DPD Gerindra DKI itu berpotensi ditetapkan sebagai tersangka korupsi, sehingga nantinya dia menjadi pesakitan masih berstatus sebagai kader Gerindra aktif, maka akan merusak citra Gerindra. Maka Gerindra pun mengambil sikap terlebih dahulu dengan memecat M. Taufik sebelum dia mengenakan rompi oranye KPK. Hanya saja pemecatan tersebut belum mendapat ACC atau persetujuan dari Prabowo Subianto, sehingga M. Taufik masih menjadi kader Partai Gerindra hingga saat ini. Dan tanda ketiga, beberapa waktu yang lalu KPK menggeledah mantan musuh Ahok itu.
Kalau KPK sudah melakukan penggeledahan, sudah barang tentu dugaan korupsi itu sangatlah kuat. Tinggal mengumpulkan barang bukti yang masih kurang lagi sebelum menetapkan M. Taufik sebagai tersangka. Nah, dugaan M. Taufik mau dijadikan tersangka ini semakin kuat, yakni setelah proses penggeledahan berlangsung. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habibur Rahman, menegaskan bahwa M. Taufik sudah bukan lagi kader Partai Gerindra. M. Taufik bukan lagi kader Gerindra karena diberhentikan dari kepengurusannya di Partai Gerindra. Saat ini kami sedang dalam memproses PAW yang bersangkutan, tutur Habibur Rahman. Terlihat Gerindra sedang cuci tangan nih. Karena kalau M. Taufik ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi, orang tahu dia masih kader Gerindra. Tercorenglah nama Gerindra, tercorenglah nama partai berlambang burung Garuda itu. Padahal semua sudah tahu kalau Prabowo mau nyapres lagi di 2024 mendatang ini. Artinya apa? Gerindra memang harus menjaga citranya sebaik mungkin kalau ketua umumnya tersebut mau menang jadi presiden di 2024. Kembali lagi ke M. Taufik tadi pemirsa. Kalau dia benar-benar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK nantinya, bisa memecah rekor juga seperti kader Demokrat Nur Afifah Balkis. Kalau Nur Afifah Balkis memecah rekor koruptor termudah dari Partai Demokrat, maka M. Taufik memecah rekor koruptor 2 bersaudara yang masuk penjara. Pasalnya, adik kandungnya M. Sanusi sudah masuk bui duluan, yakni pada tahun 2016 silam lantaran menerima suap terkait proyek reklamasi di Jakarta. Ia awalnya divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim, namun JPU mengajukan banding dan banding itu diterima, hingga vonis mantan anggota DPRD DKI Jakarta itu diperberat menjadi 10 tahun penjara. Tidak kebayang nantinya kalau Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi nantinya ditahan di ruangan yang sama. Dan ini mengingatkan kembali pada kata kunci Ahok dulu, bahwa orang yang menzoliminya satu persatu akan dipermalukan. Saya rasa demikian dulu video saya kali ini, dan semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk pemirsa. Sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.